Anders Haji Muhammad Rofi Akbar, tegar sampai akhir. Kali ini tentang putra Kelayu, yang lahir 1942, dan menetap di Pancor. Saya biasa memanggil beliau ayah. Beliau Tuan Guru Haji Dr. Anders Haji Muhammad Rofi Akbar. Orang yang ikut serta berjuang mendirikan STKIP Hamzanwadi dan IAIH Pancor. Beliau pekerja keras, memiliki ide-ide besar. Selepas kuliah di Malang, beliau tidak langsung pulang. Beliau membuat sekolah di Pandaan, Jawa Timur. Kawan bergaulnya banyak yang menjadi tokoh besar. Sebut misalnya Prof. Malik Fajar, mantan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama RI. Beliau adalah teman diskusi dari ayahanda Tuan Guru Haji Dr. Anders Haji Muhammad Rofi Akbar semasa di Malang. Tak heran ketika Malik Fajar menjadi Menteri Agama beliau pernah diminta menjadi Kepala Kanwil Depak NTB. Tapi beliau menjawab, saya pegawai yayasan, saya bukan pegawai negeri, saya memilih berjuang membantu Maulana Syekh mengembangkan Nahdlatul Watan. Banyak anak angkat beliau menjadi orang-orang yang sukses. Beliau seorang motivator, termasuk saya banyak mendapatkan suntikan motivasi dari beliau. Saya sering menginap di lantai 2 rumah beliau bersama putra pertamanya, Zainul Mujahid. Sebagai seorang yang mendampingi perjuangan Maulana Syekh, banyak sekali ujian yang beliau terima. Selalu beliau sikapi dengan sabar. Sekitar tahun 1980-an beliau terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Sebelumnya beliau mengajar di Madrasah Aliyah Mualimin. Begitu dilantik beliau bawakan Madrasah Aliyah Mualimin sepeda motor baru. Ini sementara wakil saya di sini. Masih saat itu sepeda motor dianggap barang mewah, mungkin sekelas mobil, saat ini. Begitu ada perbedaan pandangan Maulana Syekh dengan partai, beliau memilih Maulana Syekh dan mundur dari keanggotaan di DPRD. Beliau kembali ke kampus dan madrasah mengajar. Pada suatu ketika, akibat intrik-intrik di dalam organisasi, beliau diberhentikan sebagai dekan di IAIH. Saat itu, putra terbesar beliau sudah kuliah di Malang, tentu saja memerlukan biaya cukup besar. Beliau pernah bercerita kepada saya bagaimana beliau menghadap Maulana Syekh, menjelaskan duduk soalnya, tapi beliau menerima semua keputusan organisasi. Beliau mengatakan kepada Maulana Syekh, Mami kanggo depecat tiang lekan NW, kanggo depecat tiang lekan madrasah. Laguk tiang lunas, ndak pecat tiang jeri murid de bapakku, boleh saya dipecat dari NW, boleh saya dipecat dari madrasah, tapi saya mohon, jangan pecat saya sebagai murid. Setelah mengucapkan itu, Maulana Syekh memeluk beliau. Biasa beliau memanggil Maulana Syekh dengan panggilan Mamik, karena hubungannya yang sangat erat. Dia mengalah, tidak ingin membuat ribut, yang penting Maulana Syekh mengetahui persoalan yang sebenarnya. Sebelum berangkat ke Brunei, Maulana Syekh memanggil ayah TG Harafil Akbar di rumah Ninik Baik Hajah Zuhriyah di toko kita. Maulana Syekh mengatakan, Haji Ropil saya persaudarakan kamu dengan Haji Syubli dan Gede Wiresentane. Pade saling kangen isik. Kemudian beliau merantau ke Brunei Darussalam. Di Brunei, Tuan Guru, teman diskusi Malik Fajar itu, orang besar yang pernah didatangi di rumahnya di Pancor oleh Menteri Aswar Anas, Menteri Adi Sasono. Gus Dur itu bekerja sebagai pedagang sayur, mendorong gerobak sayur berkeliling. Dia menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Permata selalu bersinar walaupun di lumpur. Tidak terlalu lama menjual sayur keliling, orang-orang bahkan keluarga kerajaan tahu bahwa pedagang sayur itu seorang ulama. Akhirnya beliau di lingkungan istana menjadi semacam penasehat spiritual. Kegiatan-kegiatan di lingkungan istana beliau diminta memberikan tausiah dan memimpin istana. Saya teringat ketika beliau pulang ke Lombok, beberapa pangeran mengikuti beliau ikut ke Lombok. Di antaranya adik Sultan Bolkiah, Pangeran Yuro Perkasa. Saya lihat langsung bagaimana herannya mereka melihat di Pancor, mahasiswa pelajar dan para ustadz bersalaman mencium tangan beliau. Pangeran, kami memanggil keluarga kerajaan Brunei dengan panggilan itu, langsung menelpon keluarga kerajaan di Brunei, ternyata Haji Rofi itu ulama besar di Lombok. Dia orang besar, berbagai cara dilakukan untuk meminta beliau kembali ke Brunei, beliau tidak mau. Beberapa kali keluarga kerajaan Brunei ke rumah beliau di Pancor, bahkan pernah keluarga kerajaan
Menteri Pertahanan Brunei, menyekolahkan anaknya di Pancor, setamat di Pancor kemudian melanjutkan studi ke Inggris. Saya ingat betapa marahnya Pak Sadir, Bupati Lombok Timur, begitu tahu ada seorang menteri ke Pancor, dan kita tidak memberitahu pemerintah daerah. Tapi justru begitu beliau tahu akan disambut dengan sambutan resmi, Pak Menteri balik ke Brunei, hanya sampai di Bali. Pak Menteri mengatakan saya ingin ke Maulana Syekh sebagai jamaah biasa, bukan sebagai menteri. Sebaliknya dari Brunei beliau banyak menemani Bapak Der HM Syubli yang saat itu sebagai sekretaris yayasan. Sempat menjadi pembantu rektor di Universitas Gunung Rinjani. Kebahagiaan beliau yang tiada taraf adalah beliau kembali bisa dekat dengan Maulana Syekh, meskipun tanpa jabatan apa-apa. Diakui sebagai murid itu adalah jabatan tertinggi bagi beliau. Tepat tanggal 20 September tahun 1998 jam 8 malam, Tuan Guru yang menghadapi hidup dengan penuh tantangan itu, Tuan Guru yang banyak berteman dengan orang-orang besar itu menghadap rapnya. Putra terbesarnya Dr. Zainul Mujahid telah menjadi dosen di Malang, putri-putrinya telah juga sukses. Seperti dituturkan putrinya, Eni, jadi ingat cerita yang gali kuburannya Bapak HM Syubli dan Bapak H. Maksum Ahmad di kuburan Gayong, beberapa tahun setelah ayah meninggal, mereka heran kain kapan almarhum ayah utuh TDK kemakan tanah. Mereka bertanya ke rumah apa amalan dari almarhum. Kami jawab beliau orang yang sabar dan ikhlas menerima kezoliman orang kepadanya.